Mari kita lanjutkan kajian kita mengenai siddiqin, orang yang benar, merupakan salah satu yang dirujuk, yang disebut orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para sholihin. Kita kemarin sudah melihat bahwa ada pergerakan meningkat. Jadi orang siddiqin itu juga meningkat, ya. Jadi kebersamaan kita dengan orang-orang siddiqin itu berarti kalau dia meningkat, kita pun insya Allah meningkat, ya. Yang telah diberikan dalam suatu kalimat, kalau kamu tidak bisa meniru orang yang mulia, maka cobalah untuk meniru, ya. Cobalah untuk meniru. Kalau kamu tidak bisa menjadi orang yang mulia, cobalah meniru, ya. Kalau kamu tidak bisa meniru, bersamalah dengan mereka dan jangan tinggalkan mereka, ya, gitu. Nah, kemarin kita sudah membahas bagaimana dia membenarkan Rasulullah SAW, ya. Diawali satu ayat, ya, 32 di dalam surah Az-Zumar. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat kebohongan terhadap Allah dan mendustakan kebenaran yang datang kepadanya. Bukankah di neraka jahanam tempat tinggal bagi orang-orang kafir? Nah, ini dia melawan, ya, melawan usaha-usaha untuk membohongkan, melawan usaha-usaha untuk menghinakan, ya. Ini orang siddiqin itu karena ilmunya, tapi tidak mungkin dia mencapai dari sodaku, dari ayat Al-Baqarah 177, ya, dia pada tahap sodaku, orang membenarkan, menjadi siddiqin, sehingga dia bisa membenarkan Nabi Muhammad SAW, risalah Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak ada pergerakan pengetahuan, ya. Nah, mari kita lihat apa-apa pengetahuan atau petunjuk yang diberikan Allah sehingga dia mampu. Ini kedua, ini, ya, kedua. Nanti ketiga dan keempat, ya. Jadi persoalan kita itu kadang-kadang kita nggak paham. Kalau kita seandainya tahu, oh, tugas saya ini berdakwah, katakanlah, menyampaikan, ya, kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Kita tahu itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, caranya beristighfar, ya. Maka waktu kita sujud itu, ya, antara lain Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, Maha suci Tuhanku yang maha tinggi, ya. Itu ada substansinya dalam Al-Quran, ya. Untuk mengatakan Allah subhanallah, maha suci Tuhanku yang maha tinggi, itu ada substansi dalam Quran itu, sehingga pengetahuan itu kita sadar bahwa banyak perintah-perintah Allah kepada kita, ya. Nah, padahal kita tidak mau, tidak diberikan kurnia, maka kita istighfar, ya. Maka pada waktu kita sujud dan duduk
Rabbirfirli, mohon ampun ya, terhadap yang kita tahu tapi tidak bisa kita laksanakan. Gitu ya. Maka istighfar orang ada dua macam istighfar. Istighfar orang beriman dan istighfar orang yang bertakwa. Bukan berarti membedakan jenis istighfar ya, jenis istighfar. Yang beriman di dalam surah Al-Hadid ayat 21 dan orang yang takwa dalam surah Ali Imran ayat 133. Nah, istighfarnya sama, maka substansi muhasabahnya yang berbeda. Kalau kita misalnya ingat dosa-dosa yang lalu, itu astagfirullah, astagfirullah, artinya itu dosa-dosa orang beriman, gitu ya. Kalau kita tahu bahwa Allah itu memerintahkan kita, tapi perintah itu tidak mampu kita laksanakan. Misalnya perintah berdakwah, gitu ya, menyampaikan, kita nggak mampu, ya. Maka kita mengucapkan istighfar. Itulah istighfar orang takwa, ya. Istighfar orang takwa itu istighfar yang dilakukan karena perubahan ilmu, perubahan amal, dan perubahan iman. Ya. Misalnya, ya, dulu kita sembahyang itu nggak sebaik sekarang. Gitu. Dulu kita sembahyang itu tidak baik, tidak sebaik yang sekarang. Kita sekarang sudah mulai mendekati khusyuk. Maka kita istighfar terhadap kekurangan kita, ya, masa-masa lalu, bukan kesalahan, kekurangan karena kurang ilmu, kurang amal, dan kurang. Itulah istighfar orang yang termasuk kategori takwa. Nah, demikian juga kita tahu, oh orang Siddiqin itu banyak ilmunya, ya. Orang Siddiqin itu bukan saja berilmu, tapi dia sudah mempraktekkan, ya. Dia sudah mempraktekkan, ya. Dia lakukan, dia sabar, dia beriman, sudah dilakukan, bukan sekadar ilmu, ya. Ilmu yang sudah dilaksanakan. Maka kalau kita sadar bahwa ilmu kita kurang, itu istighfar, ya. Maka istighfar itu merupakan senjata yang sangat ampuh, ya. Jadi untuk masuk surga, ya, istighfar itu senjata yang ampuh untuk masuk surga. Karena menyadari kekurangan ilmu, kekurangan amal, kekurangan iman sebelumnya, nah, gitu kan? Dan menyadari kesalahan-kesalahan, itu bedanya. Nah sekarang untuk mencapai orang siddiqin, ya, ada empat penambahan, ya. Satu, kesadaran hidup kita ini, ya, sadar bahwa hidup kita ini tidak lama, ya, itu satu, sehingga menguatkan untuk membela. Kedua, petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang membesarkan hatinya, melebarkan hatinya, gitu ya. Ketiga, pemahaman Al-Qur'an. Pemahaman Al-Qur'an yang luar biasa. Jadi kalau membela, ya, seperti Profesor Yusuf Qaradawi, ya, Profesor Yusuf Qaradawi itu pernah dia nyatakan dalam suatu tulisan, dia itu membela Islam itu menghadapi orang-orang kafir, ya. Menghadapi orang kafir, dia membela, ya. Katanya, untung saya hafal Quran, saya mengerti Al-Quran, saya mendalami Al-Quran, sehingga semua tantangan-tantangan itu
muncul ya, terinspirasi oleh Al-Quran. Ya itu, Yusuf Qaradawi itu begitu. Sampai dia bilang luar biasa tantangan-tantangan untuk mengecilkan Islam, untuk menghina Nabi Muhammad, untuk menghina Quran, luar biasa. Tapi untung itu ya, pernyataan Yusuf Qaradawi itu, saya paham Al-Quran, saya hafal Al-Quran, saya ngerti Al-Quran, saya memahami isi Al-Quran, sehingga dengan Al-Quran itulah cara saya menjawab ya, tantangan-tantangan orang-orang kafir. Itu ya. Jadi untuk masuk ke sana paham Quran. Keempat, itu ketiga ya. Keempat adalah tauhid. Ya, kemantapan di bidang tauhid. Nanti kita coba satu persatu kita bongkar ya. Nah, kita yang nggak tahu ini ya, kita nggak mampu ini, senang ya, Al-Quran itu meminta kita ya supaya senang ya. Dalam surah Yunus ayat 57-58, supaya kita senang hati kita itu ya, dalam mendengar Al-Quran itu. Senang karena tahu, oh orang itu berjuang bukan main seperti Yusuf Qaradawi itu, tapi dia mampu, oh karena Quran. Nah, saya tidak mampu ya Allah, astagfirullahaladzim, itu. Jadi ilmu itu nanti sama ya. Orang berilmu ya, melaksanakan, dengan orang yang kurang ilmu tidak melaksanakan, sama, asal dia tahu ya, bahwa caranya itu istighfar ya, memperbanyak istighfar. Jadi, sehingga baik yang tahu maupun belum tahu, maupun tahu sedikit, gembira ya, bergembira kita kagum dengan Yusuf Qaradawi ya, yang merupakan mujahid dunia, kelas dunia, kagum kita gembira mendengarnya, dan kita istighfar, ya Allah mudah-mudahan aku bisa seperti dia. Ya Allah kurniakanlah ilmu kepadaku, kalau tidak bisa juga astagfirullahaladzim. Tapi kita tahu perjuangan orang itu, nah, gitu ya. Sebab mengetahui perjuangan orang itu jauh nilainya kepada diri pribadi kita. Kita lihat orang berjuang, lihat orang membela agama, kita sedangkan kita tidak. Tapi hati kita bergembira, karena kita tidak dikaruniai Allah SWT. Kita tidak diberi kemampuan. Kita istighfar ya. Nah, mulai satu, yaitu mengenai keyakinan dia mengenai kehidupan kita ya. Di ayat 21 surah Az-Zumar ya. Ayat 21, apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi, kemudian dengan air itu ditumbuhkannya tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya, kemudian menjadi kering, lalu engkau melihat kekuning-kuningan, kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sungguh pada demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. Nah, kalau berita mengenai ayat Quran, mengenai hujan ya, yang turun dari langit, ada dua penafsiran ya. Satu, memang sungguh-sungguh terbayang air hujan ya. Kedua, selalu berkenaan dengan Quran. Nah, nanti setelah itu terlihat tuh, ternyata turunnya itu seperti Quran yang turun ke bumi untuk mengajari kita. Nah, kemudian memberi pelajaran bahwa menjadi kering ya,
badan kita ini lama-lama sudah tua nanti, semakin tua semakin kering. Badan kita ini semakin kering, minum sudah tidak banyak, ya. Otot-otot sudah mulai keriput. Nah, kesadaran ini yang membuat dia bergolak, ya, mempergunakan waktu sebaik-baiknya untuk berjuang, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara, apakah kamu tidak melihat annallahu anzala minas samaa'i ma'an fasalakahu, bahwa Allah telah menurunkan minas sama, air dari langit, air hujan dari langit. Ini bayangan kita dua mengenai betul-betul air hujan, kemudian Quran, ya, Quran diturunkan. Fasalakahu, lalu dia mengalirkan, menyimpannya, ya. Jadi air hujan turun ke bumi, disimpan oleh bumi, kemudian dialirkan, ya, seperti sungai-sungai, ya, sungai-sungai yang mengalir, dan bermacam-macam sungai, ya. Yanabi'a fil ardh, menjadi sumber air di bumi. Kemudian summa yukhriju bihi, kemudian dia mengeluarkan, ya, tumbuh-tumbuhan dengan air itu, ya. Tanaman zar'an, ya. Mukhtalifan, bermacam-macam, alwanuhu, warnanya bermacam-macam. Nah, kemudian summa yahiju fatarahu, kemudian tanaman-tanaman itu kamu perhatikan, musfarra, jadi kuning, ya. Kemudian summa yaj'aluhu khutama, hancur berantakan, ya. Inna fi dzalika la dzikra, inna fi dzalika la dzikra li ulil albab, bagi pelajaran bagi orang-orang yang berakal sehat. Nah, ini berkenaan dengan Siddiqin tadi. Ini orang itu tahu, sadar, ya, kita juga akan berakhir, maka keadaan yang akan berakhir itu dia pergunakan, ya, mengenai kesadaran mengenai hidup. Nah, mulai yang kedua, ini mengenai maka orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah, hatinya terbuka, ya, hatinya terbuka, ya, sehingga untuk menerima agama, pelajaran terbuka, ya, sehingga dia bergembira, ya, dan hatinya tidak beku, hatinya lembut. Nah, gitu. Orang yang hatinya lembut selalu bijaksana, ya, dalam menghadapi persoalan. Kemudian ayat 23 mengenai Al-Quran, ya, mengenai Al-Quran yang berupa ayat yang berulang-ulang, ribuan ayat dia pelajari, ya, satu persatu dia kumpulkan dalam satu tema sehingga dia paham benar, ya. Ketiga adalah tauhid. Allah memberikan perumpamaan seorang laki-laki hamba saya yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat. Jadi ada orang yang ada banyak bosnya, ya. Kemudian ada seorang hamba saya yang miliknya hanya satu orang. Maksudnya kalau yang banyak bosnya, ya, pengabdiannya kan berserikat. Kalau bosnya satu, ya tauhid, ya.
satu-satunya pengabdian. Nah itulah kira-kira ringkasannya, sehingga dia mampu membela, ya, karena ilmunya tadi kan karena ilmu ya diperkuat dengan 4 ya, kesadaran kepada dirinya. Ini kesadaran kita terhadap diri kita ini bahwa kita ini akan hancur, itu jauh ya besar pengaruhnya terhadap usaha-usaha kita ya. Kemudian kalau dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerti ya, untuk mudah mengerti ya. Saya kira sesuatu yang luar biasa kita syukuri ya. Sehingga hati kita menjadi lembut. Kemudian paham Al-Quran. Nah sekarang kita ini bagaimana? Istighfar ya. Istighfar kita banyak-banyak. Istighfar untuk orang yang takwa dan istighfar untuk orang yang beriman. Mudah-mudahan ini akan menguatkan kita ya. Perjalanan kita ini semakin jauh ya. Saya kira cukup dulu ya untuk malam ini, subuh ini. Mudah-mudahan ini menjadi pangkal ya, kita untuk paham, mengerti. Tinggal 2 cara. Pertama, paham mengerti. Sudah paham mengerti, kita tahu kita berpotensi tidak untuk melaksanakan itu. Kalau tidak, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita misalnya sudah bersemangat mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah, aku dengar, aku pelajari, aku tekuni, aku taati, dan aku mohon ampun sesuai dengan standar-Mu. Rabbana, ya Tuhan kami, Engkau tempat kami kembali. Itu tekad kita. Ya. Berusaha terus. Namun kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak kami berarti seorang hamba itu melainkan sebatas kemampuannya. Nah itu, di situ celahnya itu. Celah istighfar itu di situ. Ya. Saya kira kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi